Nah, ini sudah pernah dilakukan di sekolah kami di SMP Syakila, perjalanan mandiri karena matrikulasi mengulang lagi. Perjalanan ke Solo, hasilnya ikut, tapi Fasil benar-benar sebagai hanya untuk jagani aja kalau ada apa-apa. Jadi mereka yang menentukan mau naik bis apa, makan siang mau makan apa, duitnya ada berapa, itu biar mereka yang menentukan. Dan situ akan ketahuan siapa yang punya bakat leader, siapa yang leda-lede. Itu akan ketahuan di perjalanan mandiri itu. Langsung kelihatan kalau kita peka dengan ekspresi bakat anak-anak kita. Coba yang selanjutnya SMP, yang 10 kali level 2 di atasnya kayak nah itu dia. Yang ini yang SMP. Jadi anak-anak kita karena menuju akil balik, kita latih untuk bagaimana siap akil. Kalau balik sudah. Kalau balik itu kadang-kadang di luar prediksi kita, di luar ya prediksi kita. Karena ujuk-ujuk suka, bukan ujuk-ujuk ya. Rata-rata SMP kan sudah balik ya. Tapi akil itu perlu kita ikhtiarkan. Akil itu artinya apa? Dia bisa menyelesaikan persoalannya sendiri, mengelola dirinya sendiri. Mandiri ya, mandiri menyelesaikan persoalan sendiri. Makanya di situ ada problem solving, ada berpikir kritis, berpikir kreatif, ada komunikasi dan seterusnya, agar supaya mereka akil. Bahkan menghasilkan uang itu sudah ada di situ. Di targetan di SMP, bagaimana menghasilkan uang meskipun hanya sedikit. Ya, jadi tidak hanya begini terus ke orang tua. Sebenarnya kalau Ustadz Hadi Santosa mengatakan begini, lebih baik kita repot menyiapkan anak-anak kita mandi dari awal, ya, sehingga nanti kuliah mereka sudah bisa bayar kuliah sendiri, daripada kita meninabobokan mereka kuliah masih minta ke kita. Kalau putranya 1-2 mungkin tidak terlalu repot ya. Tapi kalau anaknya 6 kayak saya gimana? Nyadong semua gitu. Padahal UKT sekarang mahal ya. Nah itu. Sebenarnya begitu kalau beliau Ustadz Hari Santosa menyampaikan begitu. Mending disiapkan dari awal untuk mereka segera mandiri. Itu makanya di sekolah kita ada wisuda akil balik. Jadi 15 tahun kita wisuda anak-anak. Tujuannya apa? Agar supaya mereka menyadari bahwa mereka sudah memasuki usia dewasa awal. Dan sudah disiapkan, ayo mau punya duit dari mana nih? Selain dari Bapak Ibu, selain dari Umi Adi, mau dapat duit dari mana kamu? Itu sudah disiapkan dari awal, dari SMP itu. Ada yang sebulan 100.000, nggak apa-apa juga. 50.000 dari hasil COD-an katanya, jual macam-macam gitu, nggak apa-apa. Tapi mereka sudah terdorong untuk punya penghasilan dan sudah bisa berpikir kritis, sudah bisa problem solving dan seterusnya. Itu akil. Ya, kenapa anak-anak kita seperti itu? Yang tadi saya sampaikan, karena mereka belum dilatih untuk berpikir kritis. Nah ini yang kurang di sekolah-sekolah kita, karena terlalu fokus dengan target-target angka, tapi target-target yang sifatnya soft ya itu tidak terlalu menjadi perhatian. Nah dari sini sebenarnya sama, kalau di level SD ada 10 kali level 1, yang di SMP ada 10 kali level 2. Kita uji dengan berbagai proyek. Saya siapkan ada foto di situ, Ustaz. Ke atas Pak ya, ke atas. Nah, ke bawah. Sama aja sebenarnya ya. Ya, oke, dari anggapan ini anak-anak sedang pengelanggeran, mengamati berbagai tanaman, tumbuhan dan binatang lokal Jogja. Mereka naik gunung yang tidak terlalu tinggi kan Langgeran ya, Gunung Purba itu cuma berapa meter tingginya. Nah dari situ juga akan ketahuan apakah seseorang itu punya bakat fokus
sehingga nanti bisa diarahkan ke ilmuwan. Apakah rasa ingin tahunya juga masih tinggi, bisa diarahkan ke penelitian dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini alhamdulillah kemarin kita mengadakan Syakila Futur 2023. Jadi anak-anak SMP kita temukan dengan maestro yang biasa IO ya, jadi IO kita temukan dengan IO. Mereka kita kasih tugas untuk membuat turnamen futsal SD se-DIY. Mereka cari duit sendiri, ketemu sama orang. Jadi guru-guru pasien itu cuma menghubungkan ke beberapa link yang datang ke orang ini adalah anak-anak kita. Jadi cukup kita menyampaikan ya ke teman-teman kita, Mas, Mbak, Pak, Bu, ini nanti ada anak-anak Syakila mau datang, mau menyampaikan tentang proyek turnamen futsal untuk anak SD. Mereka dilatih untuk bagaimana ketemu orang, menyampaikan agenda-agenda yang mereka punya, dan itu luar biasa. Dari sekian belas juta, ya subsidi sekolah sekitar berapa persen ya, mungkin 30%. Selebihnya mereka yang nyari. Dan kalau ditanya gimana rasanya, wow gitu ya, karena harus ketemu banyak orang dengan berbagai karakter dan berbagai tipe, dan dia harus mempresentasikan proposal yang dia bawa. Ketemu dengan para donatur, ketemu dengan calon sponsor yang punya produk gitu ya. Itu luar biasa. Ini proyek ini berjalan hampir sekitar bulan 3 bulan ya, 3 bulanan. Dari proyek sebesar ini ketahuan akhirnya siapa yang berminat dalam dunia IO, dan mereka mulai mengekspresikan ya, menyampaikan ke Fasil, kayaknya aku akan coba belajar tentang IO deh. Nanti kita fasilitasi lagi. Bulan Juli nanti insya Allah kita akan ngadain pameran tunggal dari siswa kita yang memang punya bakat yang luar biasa dalam melukis. Nah ini, nanti IO-nya teman dia sendiri yang memang ada minat ke dunia IO. Nah ini, jadi anak-anak itu perlu dibanyakin proyeknya, jangan hanya pegang buku. Kecuali kalau memang ada tipe-tipe anak kita yang memang mau jadi ilmuwan, yang nyenunggu gitu ya. Tugasnya adalah kesukaannya adalah meneliti, ya, mengamati, menyimpulkan, berpikir analitik dari itu. Kalau itu nggak masalah, emang disupport ya. Kemarin ada yang menyampaikan, kalau sekolah ramah bakat mendukung nggak melahirkan ilmuwan? Ya mendukung saja, karena itu sudah menjadi passion dia, ya, menjadi passion dia, mengamati, meneliti, gitu ya, menganalisa, maka kita perlu supportnya juga. Ini dari 10 KD level 2, kita mencoba untuk membuatkan project-project. Yang lainnya yang sebelah atas kayaknya ada. Ini foto ketika, nah ini Baksos ke Darul Asom, jadi pesantren tunarungu, pesantren tunarungu. Duitnya dari mana? Mereka yang nyari sendiri. Dari mana? Dari donatur dan dari thrifting. Setiap hari Ahad jelang proyek ini berlangsung, itu mereka thrifting, jualan baju bekas di pasar. Masya Allah ya, dari proyek yang sekitar 4 jutaan, ya, harga proyek ya, anggaran proyek sekitar 4 jutaan, itu bulat yang mencari dana adalah mereka sendiri. Sekolah nggak ada subsidi. Kalau yang proyek turnamen memang ada subsidi, tapi kalau untuk proyek Baksos ke pesantren tunarungu itu pure mereka yang nyari duit sendiri. Jadi betul-betul mereka ditempa dengan dunia nyata. Nah kalau ada yang nanya, terus kapan sekolahnya? Itu sekolah. Itu sekolah kehidupan. Apakah mereka tidak pernah belajar? Belajar, karena ini dikerjakan ketika di luar sekolah. Jadi anak-anak disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Maka kami para fasil berpikir terus, jadi anak mau diapain lagi ya? Mau diobatkan dengan cara apa lagi ya? Terus seperti itu, jangan sampai mereka nganggur. Karena kalau
kalau nganggur itu pilihannya bisa kemana-mana, betul ya? Pilihannya bisa kemana-mana kalau nganggur. Tapi kalau banyak kegiatan, insya Allah mereka disibukkan dengan hal-hal yang positif. Sekaligus ketahuan bakatnya apa. Gitu. Dari sini kita akan bisa melihat siapa punya bakat arranger, mengkoordinir, akan terlihat. Siapa punya bakat communication akan terlihat, karena yang nembusi ke pesantren juga mereka sendiri. Kita cuma calling ke ustadznya gitu ya. Ustadz, ini ada anak-anak kita sedang belajar ini, kita bermaksud begini. Jadi sudah ada prolog dari sekolah ke pihak pesantren. Anak-anak tinggal nerusin, jadi kayak mendua kali gitu ya. Pihak pondok sudah tahu tujuan mereka mau apa, sudah tahu, karena kita sudah calling mereka. Nah, itu belajar komunikasi, belajar ketemu orang. Beda kan ya, ketemu dengan kiai sama ketemu dengan teman sebaya, beda dong. Nah, mereka tahu bedanya di mana. Bagaimana cara duduk, bagaimana berekspresi, itu mereka dilatih. Nah, ini nanti akan ketahuan bakat mereka apa. Oke, ada lagi nggak ya? Ada foto-foto. Nah, ini waktu magang di hidroponik. Kalau ini memang sudah, si anak ini sudah mendeklarasikan bahwa aku mau di tanaman aja. Nah, beliau ini Mas Roza namanya, fokus di dunia perbonsaian. Nah, itu bonsainya banyak di rumah. Kemudian hidroponik. Nah, dia insya Allah dalam waktu dekat juga akan wisuda akhir balik. Bahan untuk wisuda akhir balik presentasinya adalah seputar tanaman. Itu gambaran ya Bapak Ibu, Bunda Ayah, bagaimana kita memotret bakatnya anak-anak kita melalui ragam kegiatan tadi itu. Ragam kegiatan dan banyak ketemu orang tadi itu. Kayak futsal kemarin ya, itu anak-anak ke kantor polisi sendiri ya, tapi kita dampingin. Maksudnya mereka berkomunikasi langsung dengan bapak-bapak polisi gitu ya. Nanti kalau udah mentok, oh iya ada kepala sekolahnya, oh iya ada fasilnya, itu baru kita turun gitu. Kalau udah mentok, tapi awal-awal kita jelunguke gitu kalau bahasa Jawanya. Ketemu dengan asosiasi futsal provinsi ya. Itu kayak semacam PSSI-nya futsal ya, ketemu dengan pejabatnya, mereka ngerti bagaimana bersikap ketemu dengan pejabat. Ini langsung ke dunia nyata, ketemu dengan para sponsor dan seterusnya. Nah, jadi lebih mudahnya project based learning gitu. Pembelajaran berbasis project, lebih mudahnya begitu. Tapi akan lebih ideal lagi kalau bentuknya project-project nyata seperti ini. Itu akan lebih tertempa lagi untuk anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu gambaran-gambaran bagaimana ragam kegiatan untuk anak-anak kita. Nah, agar supaya kita ada gambaran lebih lagi, sebenarnya kita bisa mengacu ke 114 ragam aktivitas produktif. Nah, ini. Atau di situ ada nggak nasih gitu, biar lebih real. Nasih, ada nggak bentuknya? PDM juga. Di ya, biar lebih jelas gitu ya, karena filenya asli gitu. Kalau itu cuma kopian. Ya. Jadi selain tadi 10 KHD level 1, 10 KHD level 2, kalau untuk SMP SMA bisa mengambil dari 114 aktivitas yang ada di konsep plan mapping. Belum ya. Jadi nanti ada beberapa ada banyak aktivitas ya, kita bisa mulai misalnya dari, coba terus ke bawah,
Terus? Terus. Terus? Naik. Oke. Itu 114 aktivitas produktif yang bisa menjadi acuan buat kita mau menstimulasi anak-anak kita dengan kegiatan yang mana dulu. Ya. Misalnya ada kegiatan inspecting. Maka kita latih anak-anak kita melakukan inspeksi gitu ya. Itu kan kayak quality control sebenarnya. Nah, kita latih dengan role play bisa, dengan project juga bisa. Dari situ akan ketahuan apa bakatnya. Kalau inspecting itu butuh bakat apa? Kira-kira butuh fokus gak? Fokus. Karena kalau nggak fokus, barang atau hal yang tidak standar tidak akan kelihatan, tidak akan kedetek, dia akan lolos. Harus fokus, harus disiplin. Betul ya? Nah ini, jadi dari kegiatan ini kita juga bisa tahu bakatnya apa. Kemudian ada editing, ada kegiatan editing. Ini juga bisa dengan project-project. Ya, emang harus project kalau editing ya. Ngedit apa aja gitu. Anak-anak dilatih ngedit video, ngedit naskah atau tulisan, atau ngedit apapun ya. Nah, setelah itu kita tanya gimana rasanya dengan setelah mengerjakan pekerjaan editing. Enjoy nggak? Oke aja kok gitu ya. Nah, pun ketika kemarin anak-anak kita sudah selesai berhasil ya melaksanakan turnamen futsal, itu kita tanya siapa yang enjoy? Kan ada berapa divisi ya? Divisi konsumsi, divisi keamanan, kebersihan, ada LO, macam-macam ya. Kita tanya enjoy nggak di situ? Enjoy sih, gitu ya. Enggak, kayak pusing saya, gitu ya. Langsung ditanya gitu, apa rasanya mengerjakan kegiatan itu gitu. Nah, ini kita bisa stimulasi, bisa dengan kerjasama dengan sekolah. Editing bisa nggak lihat bahasa Indonesia? Bisa. Dalam bahasa Indonesia ada kegiatan editing. Setelah itu kita tanya anak-anak, enjoy nggak dengan kegiatan editing? Dan seterusnya dan seterusnya ada 114 aktivitas. Sehingga teman-teman tidak perlu khawatir setelah ini mau apa? Setelah ini mau apa? Nggak perlu, karena sudah ada alternatifnya di sini. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah bakat indrawi. Ya, ada bertanam, ada main musik, ada olahraga dan seterusnya. Yang cetak biru ya, itu adalah bakat indrawi. Kita cobain bakat indrawinya anak-anak. Semua dicobain. Ibaratnya incip-incip itu, kalau incip-incip makanan, jangan sampai itu, mohon maaf, jangan cuma dijilat-jilat aja, tapi dikunyah dan ditelan. Dikunyah, telan, sehingga kita tahu itu rasanya apa, seperti apa. Pun ketika kita menguji cobakan kegiatan tertentu, cobain. Jangan sampai anak-anak kita itu kan selalu jawab gini ya, mau coba ini enggak, kayak aku enggak suka deh, kayaknya. Yang dipegang anak-anak itu selalu pakai depan, kata depan itu kayaknya aku enggak suka deh, kayaknya aku enggak tertarik deh. Padahal belum nyobain. Itu kan sama dengan kita kasih tempe buat anak yang pernah makan tempe ya, gampangannya. Ini ada tempe, cobain, kayaknya aku nggak suka deh, ada jamurnya hitam-hitam gitu ya, kotor deh kayaknya, karena bungkusnya pakai daun gitu, misalnya gitu. Jadi persepsi aja yang disampaikan itu ya. Padahal jangan nyobain itu, coba dimakan, dikunyah, ditelan, baru kamu tahu rasanya. Dan kamu bisa menyimpulkan aku suka apa aku nggak suka gitu. Nah, anak-anak kita kan suka begitu ya. Belum apa-apa udah, enggak deh, kayaknya enggak deh gitu. Mendampingi untuk memotret bakat anak-anak kita tuh memang butuh kesabaran yang luar biasa. Keju, bener, keju, judek dan seterusnya. Bahkan ada meme ya, apa sih? Ada orang ngangkut, apa sih jerigen ya, masih sama Mas Bas. Berat gitu ya, pertengkotan di bawah, wah berat ya, apa bebannya.
kerjanya berat. Iya berat, tapi tidak seberat memotret bakat anak-anak. Tidak seberat mencari tahu bakatnya anak-anak itu apa gitu ya. Kenapa? Karena molah-malih Bu, gonta-ganti, alasannya macam-macam gitu. Itu terjadi sih. Kalau nggak sabar, ya udah selesai. Ah udahlah, nggak usah mesti bakat. Apaan bakat, capek gitu ya. Mending urusi akademik ya. Kalau akademik kan terukur, terstruktur gitu ya, dan kasat mata. Kalau nggak KKN ya rugi. Ya nggak sih? Iya. Mudah banget tuh. Karo merem sih kalau saya bilang. Sekolah akademik itu karo merem lah ibaratnya. Ekstrimnya seperti itu. Tonton. KKN-nya itu kok 6. Oh itu revisi. Begitu terus gitu. Nah ini jadi butuh komitmen, butuh kesadaran penuh ya untuk membantu anak-anak kita menemukan bakatnya ya dari kita para pendidiknya, guru, orang tua, dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Kalau kita nggak mau repot ya, ketika kita ngopeni anak usia kita SD, SMP kok nggak mau repot, repotnya nanti ketika mereka udah gede. Ya, udah dewasa masih nyadong terus. Udah dewasa bikin problem terus. Karena apa? Karena tidak disiapkan untuk bisa problem solving sendiri. Tantrum lagi, marah. Kalau marah ngamuk-ngamuk, udah gede ya. Kenapa? Karena tidak dilatih bagaimana mengolah emosi. Tidak dilatih mengenal emosi dan seterusnya. Jadi kita yang direpotkan. Karena kita nggak mau repot ketika mereka usia SD dan SMP. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nanti kita akan ada workshop. Jam berapa Mbak sekarang? Gak kelihatan. Ya, setengah 11. Oke, nanti kita workshop sebentar ya. Dan Bapak Ibu, sebelum kita memotret anak-anak kita, bakatnya anak-anak kita, ada baiknya kalau kita memotret diri kita sendiri. Makanya tadi saya tanyakan, Bapak Ibu sudah tahu potensinya belum? Sudah tahu bakatnya belum? Jangan-jangan belum. Karena kalau kita aja nggak ngerti bakat kita apa, nggak ngerti karakter kita apa, kira-kira bisa ngerti nggak potensi anak kita? Agak sulit. Meskipun bisa, tapi lebih meraba-raba. Dan itu memang real, nyata, saya alami sendiri ya. Kalau ada orang tua nanya ke saya, aku tuh bingung Bu, bakatnya anak-anakku tuh apa? Karena nggak kelihatan. Terpendamnya luar biasa terpendam. Iya, kan ada istilah ya, bakat terpendam ya. Iya, terpendam banget gitu. Jadi sampai nggak kelihatan. Aku sampai bingungnya anak mau tak apain gitu, mau tak arahkan kemana gitu. Ya saya balik nanya, Ibu sudah tahu potensi Ibu belum? Belum sih. Lah ya gimana? Kalau Ibu aja belum bisa memotret diri sendiri, ya gimana memotret anak-anak kita? Itu kan sama dengan kita tidak bisa memberi sesuatu apa yang tidak kita punya, benar nggak? Saya mau kasih telur, tapi saya nggak punya telur, ya nggak bisa kasih telur karena nggak punya telur. Gitu. Makanya kita perlu melihat potensi diri kita.